Hai semua, saya Della. Saya Aina. Kami berdua akan menjelaskan sedikit perihal mengenai kebudayaan dan bahasa. Kalian sadar nggak sih, semakin berkembangnya zaman, banyak kebudayaan baru yang masuk dan menjadi bagian dari tanah air. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebudayaan kita sendiri pun melebur, seolah tidak lagi terlihat ke permukaan. Oleh sebab itu, banyak anak-anak muda yang mulai sadar akan kemerosotan ini, sehingga ide-ide baru pun bermunculan. Semakin banyak anak-anak muda yang menambah literasi mereka dan meningkatkan bacaan-bacaan sastra Indonesia. Kemudian juga bertambahnya para penikmat teater serta penikmat kebudayaan-kebudayaan lainnya yang siap bersaing dengan menjunjung lebih tinggi kebudayaan Indonesia. Namun, pernahkah terpikir oleh sebagian orang bahwa kebudayaan itu juga berkaitan dengan bahasa? Bahkan, budaya dan bahasa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam ilmu kebudayaan atau antropologi, terdapat sebuah kajian yang mampu menganalisis dan mempelajari tentang hubungan antara kebudayaan manusia dan bahasa. Kajian tersebut dikenal dengan antropolinguistik. Linguistik atau linguistik antropologi merupakan bidang ilmu interdisipliner yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia, termasuk kebudayaan sebagai seluk-beluk inti kehidupan manusia. Di Eropa, kajian yang hampir sama dengan antropologi bahasa dikenal sebagai etnolinguistik atau etnolinguistik. Lalu, apakah yang menjadi kekhasan disiplin ini? Dalam tradisi linguistik Indonesia terdapat beberapa istilah seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik, sehingga banyak yang menduga bahwa tentu ada istilah antropolinguistik pula. Cukup menarik untuk dicatat bahwa istilah tersebut tidak terdapat dalam kamus linguistik yang disusun oleh Krida Laksana. Alih-alih antropolinguistik, di dalam satu-satunya kamus linguistik yang berbahasa Indonesia itu, terdapat istilah etnolinguistik, di samping istilah linguistik antropologi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kutipan Krida Laksana secara utuh tentang etnolinguistik. Yang pertama, cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dengan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum mempunyai tulisan. Bidang ini juga disebut linguistik antropologi. Yang kedua, cabang linguistik antropologi yang menyelidiki hubungan bahasa dan sikap bahasawan terhadap bahasa. Yang ketiga, salah satu aspek etnolinguistik yang sangat menonjol ialah masalah relativitas bahasa. Dalam berbagai literatur terdapat istilah linguistik antropologi atau antropologi linguistik, linguistik budaya atau kultur linguistik, dan etnolinguistik atau etnolinguistik. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, meskipun ada penekanan tertentu yang membedakan keempat istilah tersebut, pada hakikatnya kajian-kajian keempat istilah tersebut tidak bisa dipisahkan, saling mengisi dan saling melengkapi, bahkan sering tumpang tindih. Hal itu berarti bahwa keempat istilah itu mengacu pada kajian yang hampir sama, walaupun harus diakui bahwa antropologi linguistik atau linguistik antropologi lebih sering digunakan di antara istilah itu. Beranalogi pada sosiologi linguistik, psikologi linguistik, dan neolinguistik, istilah yang lebih netral untuk digunakan adalah antropologi linguistik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sudah jelas bahwa antropolinguistik adalah kajian tentang bahasa dan budaya. Studi bahasa dalam bidang antropolinguistik dikaitkan dengan peran bahasa dalam seluk-beluk kehidupan manusia. Karena kebudayaan merupakan aspek yang paling dominan atau paling inti dalam kehidupan manusia, segala hierarki kajian bahasa dalam bidang antropolinguistik lebih sering dianalisis dalam kerangka kebudayaan.
Studi bahasa ini disebut dengan memahami bahasa dalam konteks budaya. Studi bahasa dalam bidang antropolinguistik berarti memahami seluk-beluk budaya dari kajian bahasa atau memahami kebudayaan melalui bahasa dari sudut pandang linguistik. Aspek-aspek lain kehidupan manusia selain kebudayaan seperti politik, religi, sejarah, dan pemasaran juga dapat dipelajari melalui bahasa sehingga hal itu juga menarik dalam kajian antropolinguistik. Dalam mengkaji penggunaan bahasa, antropolinguistik memegang dan menetapkan 3 parameter, yakni 1. Keterhubungan, interconnection, 2. Kebernilaian, valuability, dan 3. Keberlanjutan, continuity. Keterhubungan itu mungkin hubungan linier secara vertikal atau formal secara horizontal. Hubungan formal berkenaan dengan struktur bahasa atau teks dengan konteks seperti situasi, budaya, sosial, ideologi, dan konteks seperti paralinguistik, gerak isyarat, unsur-unsur material yang berkenaan dengan bahasa dan proses berbahasa. Sedangkan hubungan linier berkenaan dengan struktur alur seperti performasi. Kebernilaian memperlihatkan makna atau fungsi sampai ke nilai atau norma, serta akhirnya sampai pada kearifan lokal aspek-aspek yang diteliti. Keberlanjutan memperlihatkan keadaan objek yang diteliti, seperti nilai budayanya dan pewaris pada generasi berikutnya. Secara sederhana, kajian antropolinguistik dalam kehidupan kita dapat dilihat dari penggunaan kata yang berbeda dari berbagai negara. Misalnya saja di Indonesia, padi merupakan tanaman yang akan menjadi beras. Kemudian setelah diolah maka akan disebut nasi. Sementara di luar negeri selain di Indonesia, khususnya yang berbahasa Inggris, penggunaan kata padi, beras, dan nasi tersebut hanya disebutkan dalam satu kata yaitu rice dan tidak ada penggunaan kata yang lain. Kalian tahu nggak sih fungsi dan tujuan mempelajari antropolinguistik? Nah, yang pertama itu adalah menganalisis istilah budaya atau ungkapan lain, analyzing cultural term of the author expression. Yang kedua, menganalisis proses penamaan, analyzing naming process. Yang ketiga, menganalisis kesopan santunan, analyzing politeness. Yang keempat, menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa, analyzing culture concept from linguistic elements. Yang kelima, menganalisis etensitasi dari sudut bahasa, analyzing ethnicity from the viewpoint of language. Yang keenam, menganalisis cara berpikir melalui struktur bahasa, analyzing the way of thinking through the culture of the language. Bahasa menurut The Saussure seperti yang disebutkan dalam buku Courser de Linguistique Generale adalah sebuah sistem tanda yang terdiri dari penanda dan pertanda. Sejalan dengan pengertian ini, Wittgenstein, seorang filsuf bahasa keturunan Jerman, menuturkan, "The nature of language, however, is a picture of the world and philosophy. As guardian of grammar, can actually grasp the nature of world, only not in the profession of language, but it's the rules for language, which actually
Mentalist combination of signs, yang artinya adalah hakikat bahasa. Bagaimana juga merupakan gambaran dari dunia dan filosofinya sebagai pengajar tata bahasa yang secara nyata menangkap hakikat dari manusia itu sendiri. Ia bukan sekedar dalil bahasa, tetapi juga berperan sebagai bahasa, mengeluarkan kombinasi tanda yang tidak bermakna. Jadi, kesimpulannya, antropolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari varian dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan waktu, perbedaan tempat komunikasi, sistem kekerabatan, pengaturan kebiasaan etnik, kepercayaan, etika bahasa, adat istiadat, dan pola-pola kebudayaan dalam suatu suku bangsa. Antropolinguistik menitikkan beratkan pada hubungan antara bahasa dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat, seperti peranan bahasa di dalam mempelajari bagaimana cara seorang berkomunikasi dengan orang lain dalam kegiatan sosial dan budaya tertentu, dan bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara tepat sesuai dengan konteks budayanya, bagaimana masyarakat dahulu sesuai dengan perkembangan budayanya. Thank you for watching, sudah menonton video kami, and comment, like, and subscribe. Bye!